bahas temanya tadi sudah disampaikan. Kegiatan mabar hari ini topiknya adalah sosialisasi implementasi keputusan Menteri Desa PDTT nomor 136 tahun 2022 terkait dengan pedoman penyusunan laporan keuangan bagi badan usaha milik desa. Terkait dengan materi hari ini perlu kami sampaikan sebagai pembuka bahwa tentu kegiatan ini menjadi bagian dari ikhtiar kita bersama dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas semua pengelola, semua stakeholder yang ada di badan usaha milik desa. Jadi tentu hari ini suatu topik yang sangat menarik karena memang wacana terkait dengan bagaimana BUMDes ke depan harus bisa menyusun laporan keuangan yang standar, ini sebetulnya sudah diwacanakan pada saat PP 11 tahun 2021, Permendes 3 tahun 2021, ini sudah dikeluarkan. Jadi bersama dengan regulasi tadi tentu sudah juga diwacanakan bagaimana ke depan pada saat BUMDes sudah berbadan hukum, maka tentu BUMDes sudah tidak ada bedanya lagi dengan badan usaha lain yang berbadan hukum. Sehingga tentu berbagai hal terkait dengan tata kelola, salah satunya ini juga harus menjadi satu hal yang sama-sama kita lakukan dengan akuntabel, dengan transparan, dan tentu dengan tertib. Nah, terkait dengan ini, alhamdulillah Bapak dan Ibu, rekan-rekan, bulan Desember 2022 maka dikeluarkan keputusan Menteri Desa PDTT nomor 136 tahun 2022 terkait dengan bagaimana BUMDes menyusun laporan keuangan. Nah, terkait dengan hal tersebut, terkait dengan kegiatan hari ini, izin yang nanti kita akan bahas mungkin tidak lebih ke teknis, tapi kita awali dengan sosialisasi terlebih dahulu, termasuk mungkin nanti saya coba akan sedikit beri gambaran bagaimana implementasi terkait dengan keputusan Menteri dimaksud. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya teknis tentu kita bisa lakukan dalam kegiatan-kegiatan yang akan datang, baik secara online maupun offline. Nah, terkait dengan kegiatan offline, rekan-rekan, Bapak dan Ibu yang gabung dalam Zoom hari ini, kita sebetulnya sudah sampaikan bahwa di DPMD, khususnya di bidang Pemkades, di kita sudah dibentuk, sudah ditetapkan, sudah dikukuhkan melalui SK Pak Kepala Dinas, yaitu ada klinik BUMDes. Nah, terkait dengan jadwalnya, seperti yang sudah disampaikan, untuk kegiatan-kegiatan offline yang rutin untuk klinik BUMDes ini dijadwalkan setiap hari Jumat, minggu kedua, dan minggu keempat. Nah, hari ini adalah hari Jumat minggu keempat, kita lakukan salah satu program kita melalui online. Jadi tentu ini kita coba lakukan bersama dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas tadi. Izin rekan-rekan, saya coba share screen dulu ya. Kita coba dulu bentar. Sudah bisa dilihat rekan-rekan? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, izin nanti saya coba share screen satu lagi ya terkait dengan keputusan Menteri Desa PDTT nomor 136-nya. Tapi kalau misalkan nanti dalam share screen-nya untuk yang keputusan Menteri ini agak sedikit sulit, nanti kita coba lagi ya, kita coba share screen yang ini nggak kebuka ya. Bentar ya.
Ini yang yang keputusan menteri ini saya nggak bisa share screen. Kalau misalkan Bu Dewi, kalau ada Bu, bisa dibantu nggak Bu untuk yang ini? Ini saya bisa masuk share screen terkait dengan salah satu aplikasi yang nanti kita bahas. Nah, sambil menunggu rekan-rekan, izin saya coba menyampaikan dulu beberapa hal penting terkait dengan keputusan Menteri Desa tadi. Pertama, Pak dan Ibu, saya ingin coba menyampaikan apa yang menjadi apa yang menjadi latar belakang dari keputusan Menteri Desa ini. Izin, bentar. Ini perlu kami sampaikan yang menjadi latar belakang dari keputusan Menteri ini. Pertama, tentu terkait dengan regulasi yang mengatur BUMDes itu sendiri, dimulai dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang ditindaklanjuti dengan PP 11 Tahun 2021, dan kemudian ada Permendes 3 Tahun 2021. Nah, yang menjadi dasar dari dikeluarkannya keputusan Menteri ini tentu berkaitan dengan bahwa Badan Hukum BUMDes ini sudah tidak ada bedanya dengan badan usaha lain yang sudah berbadan hukum. Sehingga perlu Badan Hukum BUMDes ini khusus untuk BUMDes, maka harus ada prinsip-prinsip korporasi yang berlaku secara umum dan tidak ada yang membedakan dengan badan usaha lain yang berbadan hukum. Maka untuk itu BUMDes harus didorong untuk bisa menjadi semakin profesional. Panduan penyusunan laporan keuangan ini tentu menjadi dokumen acuan dalam melakukan pengidentifikasian, pengklasifikasian, pengukuran, pencatatan transaksi-transaksi yang ada di BUMDes ke dalam laporan keuangan yang standar. Jadi latar belakangnya seperti itu. Karena kalau tidak kemudian BUMDes melakukan hal-hal yang tadi disampaikan, tentu badan usaha milik desa yang sudah berbadan hukum nanti dengan sendirinya akan tidak bisa menjadi salah satu badan usaha yang bisa berkompetisi dalam kegiatan-kegiatan usaha dengan badan-badan usaha berbadan hukum lainnya. Kemudian yang menjadi tujuan dari keputusan Menteri ini, pertama, panduan penyusunan laporan keuangan badan usaha milik desa ini diharapkan atau dikeluarkan dengan tujuan satu, sebagai pedoman bagi pelaksana fungsi akuntansi pada BUMDes dalam melaksanakan kegiatan pengakuan, pengukuran, penyajian, kemudian juga pengungkapan transaksi atau peristiwa keuangan sehingga bisa tersusun laporan keuangan. Jadi intinya bagaimana pengelola akuntansi di badan usaha milik desa ini bisa mempunyai standar, bisa mempunyai pedoman sehingga apa yang dicatat, apa yang kemudian dibukukan, yang pada akhirnya menjadi laporan keuangan, ini bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar-standar yang berlaku. Yang kedua, tentu pedoman ini ditujukan sebagai acuan bagi akuntan publik dalam melaksanakan audit laporan keuangan badan usaha milik desa. Kalaupun tidak oleh akuntan publik, tentu ada beberapa instansi yang punya kewenangan untuk melakukan audit, bisa juga menjadikan pedoman ini sebagai dasar bagaimana mereka nanti melaksanakan audit ke badan usaha milik desa. Misal, inspektorat, atau BPKP, atau mungkin auditor eksternal, dalam hal ini BPK juga sangat dimungkinkan bisa melaksanakan audit. Yang ketiga, sebagai pedoman bagi pengguna laporan keuangan lainnya dalam membaca, memahami, atau menginterpretasikan laporan keuangan yang disajikan oleh BUMDes. Nah, ini penting karena tentu pada saat para pengguna laporan keuangan ini harus disajikan informasi-informasi yang standar, informasi yang mudah dibaca, mudah dipahami, dan bisa diinterpretasikan secara baik. Salah satu untuk bisa melakukan itu tentu harus ada laporan keuangan yang betul-betul disusun dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Yang
terakhir, tujuannya tentu sebagai rujukan atau referensi terkait dengan bagaimana pemecahan masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi yang ada di BUMDes, sehingga BUMDes terjamin konsistensi dan keseragamannya dalam pelaksanaan akuntansi badan usaha milik desa. Nah, kalau dulu Bapak dan Ibu, rekan-rekan, sebelum ada keputusan Menteri ini, tentu banyak sekali versi, banyak sekali pemahaman, banyak sekali persepsi terkait dengan bagaimana BUMDes harus melakukan proses pencatatan akuntansinya. Kita tahu di Sumedang saja, kalau boleh saya sampaikan, rekan-rekan di BUMDes, rekan-rekan yang ada di lapangan juga sudah ada beberapa BUMDes yang sudah melakukan proses-proses akuntansi ini dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang memang sudah ada beredar di kita. Nah, terkait dengan itu tentu tidak ada salah, tidak ada yang disalahkan. Siapapun, BUMDes manapun boleh melakukan aplikasi itu. Tetapi saat ini, pada saat kemudian sudah ada keputusan Menteri yang menjadi pedoman bagi penyusunan laporan keuangan BUMDes, maka hendaknya aplikasi-aplikasi yang ada ini nanti dipastikan tidak keluar dari pedoman penyusunan yang sudah ditetapkan oleh Menteri Desa ini. Sehingga dalam hal ini, dalam kegiatan hari ini, kita mulai dengan mensosialisasikan terlebih dahulu. Kita sosialisasikan keputusan menterinya, setelah itu nanti kita coba aplikasikan, karena memang sepaket dengan regulasinya, Kementerian Desa juga sudah merilis salah satu aplikasi yang bisa dipakai, yang bisa digunakan oleh BUMDes dalam menyusun laporan keuangannya. Aplikasi ini dibuat atau disiapkan kerjasama Menteri Desa, Kementerian Desa dengan PKN STAN. Nah, sehingga tentu aplikasi ini bisa dibuat, bisa diaplikasikan oleh rekan-rekan BUMDes dalam pencatatan akuntansinya sehingga bisa menyusun laporan keuangan dengan standar. Itu kemudian beberapa hal yang ingin kami sampaikan juga Bapak dan Ibu, rekan-rekan, menindaklanjuti informasi tadi terkait dengan aplikasi-aplikasi yang ada. Bagi yang sudah berjalan, bagi yang sudah melaksanakan dengan menggunakan aplikasi, tentu ini hal yang sangat baik. Tinggal kemudian nanti coba dilihat apakah secara standar ini tidak keluar dari standar yang sudah dilakukan atau yang sudah dikeluarkan oleh Kemendes. Kalau kira-kira tidak ada beda, tidak ada yang kemudian keluar dari standar yang ada, saya kira ini kan bisa dilanjutkan. Karena saya berpikir aplikasi itu kan sebetulnya hanya tools-nya saja, hanya alat bantunya saja. Yang penting adalah bagaimana proses bisnisnya ini tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini tentu berkaitan dengan pedoman penyusunan laporan keuangan BUMDes yang ada di Keputusan Menteri Desa nomor 136 tahun 2022. Kemudian rekan-rekan, sebelum nanti ke hal yang teknis, perlu kami sampaikan juga ada beberapa hal yang diatur dalam keputusan Menteri Desa ini. Yang pertama terkait dengan kebijakan akuntansi. Nah, terkait dengan kebijakan akuntansi, ini harus betul-betul dipedomani dan betul-betul ini harus dijadikan sebagai dasar di setiap BUMDes untuk nanti menjadi pedoman dalam menyusun laporan keuangannya. Terkait dengan kebijakan akuntansi, ada beberapa yang saya sampaikan. Pertama, terkait dengan laporan keuangan. Jadi dalam kebijakan akuntansi, dalam karakteristik umum, dijelaskan bahwa kebijakan dalam penyusunan laporan keuangan ditetapkan sebagai berikut. Komponen laporan keuangan yang harus ada di BUMDes, yang lengkap, ini terdiri dari 5 laporan yang harus dibuat. Pertama adalah laporan posisi keuangan atau neraca pada setiap akhir periode. Yang kedua ada laporan laba rugi selama periode berjalan. Kemudian ada laporan perubahan ekuitas selama periode berjalan. Kemudian laporan arus kas yang keempat, dan yang kelima ada catatan atas laporan keuangan yang di dalamnya berisi terkait dengan ringkasan kebijakan akuntansi yang penting dan informasi atau penjelasan lainnya. Jadi
dalam keputusan Menteri ini dijelaskan bahwa harus ada 5 laporan yang nanti harus dibuat oleh badan usaha milik desa. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan laporan keuangan BUMDes, ini harus menyajikan secara wajar posisi keuangannya, kinerja keuangannya, dan tentu arus kasnya ini harus bisa tergambar. Dan itu semua nanti bisa dilihat, bisa diinterpretasikan dari laporan-laporan yang tadi harus disiapkan. Kemudian beberapa hal juga yang harus ditetapkan menjadi kebijakan akuntansi di BUMDes mengacu pada keputusan Menteri ini terkait dengan periode akuntansi. Nah, periode akuntansi ditetapkan ini dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Saya kira ini berlaku umum ya, ini menjadi standar akuntansi yang ada di Indonesia. Jadi dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Nah, ini periode akuntansinya. Tidak kemudian nanti ada yang dimulai dari tanggal 25 bulan sebelumnya sampai 25 bulan berikutnya bisa. Jadi nggak bisa. Jadi harus mengikuti kebijakan akuntansi yang sudah ditetapkan dalam keputusan Menteri ini. Jadi periode akuntansinya dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kemudian beberapa hal terkait dengan kelangsungan usaha ini juga diatur bahwa BUMDes menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha. Jadi kalau di prinsip akuntansi ya, kebijakan akuntansi umum kita mengenal ada kebijakan going concern gitu ya. Jadi diharapkan bahwa kegiatan usaha BUMDes ini akan terus berlanjut gitu. Asumsinya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yang harus jadi perhatian juga terkait dengan penetapan dasar akrual. Nah, ini juga penting. Ini harus ditetapkan. Apa yang dimaksud dengan dasar akrual? Di BUMDes menyusun laporan keuangan itu atas dasar basis akrual, bukan basis cash. Jadi dalam akuntansi kita mengenal pencatatan itu dilakukan dengan akrual atau cash. Nah, yang akrual, maksud dari akrual itu artinya adalah setiap transaksi atau peristiwa bisnis diakui pada saat kejadian, bukan saat kas atau setara kas diterima. Itu akrual. Jadi kalau selama ini, Bapak dan Ibu sekalian kita diskusi secara umum, kalau saya melihat beberapa pencatatan yang sudah dilakukan di BUMDes, sementara ini memang dari sisi laporan keuangannya belum standar semuanya mengikuti ke keputusan Menteri ini. Rata-rata laporan keuangan yang dibuat di BUMDes itu baru sebatas laporan kas. Jadi transaksi-transaksi yang berkaitan dengan kas itu yang dicatat. Ada penerimaannya, ada pemasukannya. Nah, kalau BUMDes ini baru melakukan pencatatan seperti itu, maka kalaupun dilakukan melalui akuntansi, maka dasarnya, basisnya itu adalah basis cash. Artinya transaksi dilakukan kalau ada transaksi kas. Padahal dalam keputusan Menteri ini yang diatur bahwa dasar yang dijadikan sebagai dasar pencatatan yang ada di BUMDes itu harus basisnya adalah akrual. Artinya transaksi atau peristiwa bisnis diakui bukan pada saat ada transaksi kas saja. Transaksi-transaksi lain yang tidak berkaitan langsung dengan kas itu juga harus dilakukan pencatatan. Jadi basis akrual ini bertujuan untuk mengaitkan kurang lebih secara langsung dan bersamaan antara pendapatan dan beban yang timbul untuk memperoleh pendapatan. Contoh gampangnya, kalau BUMDes melakukan usaha, kemudian usahanya itu memperoleh pendapatan, kalau pendapatannya itu ada yang diterima langsung tunai, ada juga pendapatannya yang dilakukan secara kredit, maka kalau basis akrual, pendapatan yang diterima secara tunai, pendapatan yang diterima secara kredit harus dicatat dalam akuntansi. Karena basisnya adalah basis akrual. Tetapi kalau basisnya cash, maka yang dicatat itu adalah catatan terkait dengan pendapatan yang diterima tunai saja. Kalau pendapatannya yang tidak diterima secara tunai atau kredit dalam bentuk piutang misalkan, jadi BUMDes melakukan penjualan tapi penjualannya kredit, maka pencatatannya itu kan pendapatannya ada, kemudian muncul piutang. Nah, kalau basisnya cash, maka transaksi itu tidak dilakukan.
tidak dicatat. Tetapi karena basisnya akrual, maka semua transaksi yang mempengaruhi semua objek posisi keuangan di BUMDes harus dicatat, baik cash maupun tidak cash. Itu Bapak dan Ibu, rekan-rekan, terkait dengan beberapa hal yang harus jadi pedoman untuk kita semua. Kemudian terkait dengan mata uang, jadi kita sepakati lah kalau mata uang pasti rupiah. Jadi pencatatan yang dilakukan oleh BUMDes, kalaupun ada transaksinya misal dengan pihak-pihak yang dari luar negeri dan segala macam, maka pencatatannya tetap harus dilakukan melalui nilai rupiah yang disepakati. Gitu. Jadi harus ada dikonversikan terlebih dahulu dan seterusnya. Kemudian terkait dengan materialitas, satu lagi, nah ini juga beberapa hal yang harus diperhatikan, rekan-rekan. Jadi BUMDes menyajikan secara terpisah kelompok pos sejenis yang punya nilai material. BUMDes menjanjikan secara terpisah kelompok pos yang mempunyai sifat atau fungsi berbeda, kecuali pos tersebut tidak material. Nah, ini juga menjadi bagian yang harus menjadi perhatian kita semua. Kemudian, frekuensi pelaporan. Nah, ini frekuensi pelaporan. BUMDes menjanjikan laporan keuangan lengkap, termasuk informasi komparatif. Artinya harus ada pembanding. Ya. Jadi kalau dalam laporannya itu nanti tidak hanya satu periode, tapi harus ada beberapa informasi terkait dengan periode yang sebelumnya. Ini bisa dilakukan semesteran atau tahunan. Ya, jadi harus dilakukan semesteran dan tahunan. Jika akhir periode pelaporan BUMDes berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari periode 1 tahun, nah ini cakupan laporan keuangannya bisa mengungkapkan alasan penggunaan periode pelaporan yang lebih panjang atau lebih pendek dan seterusnya. Nah, ini bisa dijelaskan terkait dengan frekuensi pelaporan. Tapi secara umum, Pak dan Ibu, minimal frekuensi pelaporan dari BUMDes itu semesteran dan tahunan. Meskipun dalam setiap bulan BUMDes bisa menyusun laporan keuangan, bisa kemudian juga menjadikan laporan bulanan sebagai bagian dari laporan yang tadi. Kemudian beberapa hal lagi yang harus diperhatikan terkait dengan konsistensi penyajian. Nah, konsistensi penyajian ini berkaitan dengan bagaimana apa-apa yang sudah menjadi kebijakan di BUMDes ini harus dilakukan terus dan konsisten. Jangan ada hari ini seperti ini, besok lain lagi, lusa lain lagi. Jadi beberapa hal yang terkait dengan apa yang sudah dilakukan di BUMDes, yang sudah disepakati menjadi kebijakan akuntansi di BUMDes, ini harus dilakukan secara konsisten. Jadi perlu ada konsistensi. Contoh gampang, misalkan pada Ibu, terkait dengan pencatatan nomor bukti saja, misalkan. Jadi pada saat nomor bukti, nomor transaksi atau bukti transaksi, maka nanti harus disepakati bagaimana sih cara membuat atau mencatat nomor bukti transaksi. Misal, bukti transaksi di BUMDes A itu ditetapkan hanya setiap bulan. Bulan berikutnya mengulang lagi dari awal. Jadi kalau dalam 1 bulan ada 30 transaksi, maka bukti transaksinya itu nomornya 1 sampai 30. Maka bulan berikutnya misalkan dimulai lagi dari awal, ada nomor 1 lagi, dengan catatan bahwa nanti dalam pembuatan bukti transaksi itu kan harus ada nomornya, harus ada bulannya, harus ada keterangannya dan tahun. Nah, ada juga misalkan yang dalam 1 tahun nomor buktinya itu terusnya ngegeluyur. Nah ini boleh, tetapi yang paling penting ini adalah tetap harus dilakukan konsisten. Jangan bulan ayeuna masa bulanan, bulan berikutnya masa tahunan, misalnya itu yang nggak boleh. Jadi prinsip konsistensi ini harus menjadi perhatian kita semua. Kemudian yang perlu disampaikan juga ini terkait dengan laporan arus kas. Laporan arus kas, Bapak dan Ibu, kita mengenal secara teori laporan arus kas itu bisa disusun dengan menggunakan 2 metode. Satu ada metode langsung, yang kedua ada metode tidak langsung. Nah, kaitan dengan metode yang mau dilakukan, itu silakan, boleh langsung, boleh tidak langsung. Hanya kalau hemat kami,
ya, yang paling sederhana, yang paling kemudian bisa pada saat pencatatan bisa langsung kemudian ini juga nanti dalam penyusunan laporan arus kas, ini yang paling sederhana mungkin bisa digunakan metode langsung. Nah, nanti secara teknis, secara praktek nanti bisa kita bisa kita coba sampaikan nanti ke Bapak dan Ibu, ke rekan-rekan. Itu kepada Ibu. Kemudian yang penting yang terkait dengan beberapa hal berkaitan lebih ke teknis, di keputusan Menteri Desa PDTT 136 sebetulnya sudah dibahas rinci. Termasuk salah satunya berkaitan dengan chart of account-nya atau daftar akun. Nah, ini juga sudah diatur. Jadi sudah disiapkan melalui keputusan Menteri ini akun-akun yang nanti bisa digunakan di BUMDes. Nah, pada saatnya nanti sebetulnya BUMDes tidak harus menggunakan semua akun yang ada, tapi akun itu bisa disesuaikan dengan apa yang dilaksanakan di BUMDesnya masing-masing. Jadi kalau melihat kode akunnya atau daftar akunnya sebetulnya yang disiapkan di Kementerian Desa ini banyak sekali, Pak. Kalau kita lihat sebagai contoh, saya buka yang ini di aplikasi juga sebetulnya di aplikasi yang ada ini sudah sesuai dengan sudah sesuai dengan keputusan Menteri ini. Sebagai contoh, Bapak dan Ibu, ini bisa dilihat ya. Bisa dilihat ya. Nah, ini akunnya kalau dilihat ini banyak sekali, mulai dari misalkan ada kas tunai, kas juga dibagi ya, ada beberapa, ada kas tunai, kas di Bank BJB, kas di Bank Mandiri, kas di Bank BRI, dan seterusnya. Ada kas kecil, kemudian ada yang disebut dengan setara kas, ya, ada deposito, ada setara kas lainnya. Piutang juga banyak sekali, ada piutang usaha, piutang pegawai, piutang lainnya termasuk penyisihannya. Persediaan juga disiapkan banyak, ada persediaan barang dagangan, ada persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi, ini disiapkan. Meskipun dalam BUMDes-nya tentu disesuaikan. Kalau BUMDes yang hanya unit usahanya salah satunya misalkan perdagangan, maka mungkin tidak akan ada persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi, itu tidak ada. Persediaan bahan baku, barang dalam proses, barang jadi itu untuk BUMDes yang dalam mengelola usahanya ada unit usaha yang memproduksi barang. Jadi BUMDes yang melakukan proses produksi, manufaktur, pasti persediaannya itu ada persediaan barang, persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi, dan seterusnya. Jadi kode akun yang disiapkan ini sebetulnya sifatnya sangat umum, tapi dalam pelaksanaannya nanti bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada di masing-masing BUMDes. Itu mungkin. Kemudian, Bapak dan Ibu, kalau lihat di kode akun yang ada, saya coba sedikit ya, kalau di keputusan Menteri juga sebetulnya sudah ada. Tapi beberapa hal ini yang penting gitu ya, beberapa yang menurut saya bisa disampaikan hari ini, salah satunya terkait dengan ekuitas, Bapak dan Ibu. Ini perlu dipahami, kalau kita melihat di sini ada rekening ekuitas, ya, ada rekening ekuitas di sini. Jadi ekuitas atau modal sendiri istilahnya, kalau bahasa apanya di ekuitas itu modal sendiri. Kalau untuk BUMDes yang masuk dalam ekuitas itu ada beberapa. Pertama ada penyertaan modal. Jadi penyertaan modal ini adalah menjadi bagian dari ekuitas yang ada di BUMDes. Modal atau penyertaan modal ini juga dari Ibu ini terdiri dari dua jenis penyertaan modal. Pertama, mungkin ada penyertaan modal dari desa. Ya, ada penyertaan modal dari desa. Kemudian, penyertaan modal dari desa juga, kalau dalam keputusan Menteri ini, juga ada yang akunnya khusus, misalkan penyertaan modal desa A, modal desa B, modal desa C. Nah, ini sebetulnya akun yang nanti digunakan untuk bukan BUMDes, tetapi oleh badan usaha milik desa bersama atau BUMDesma LKD. Jadi kalau di BUMDesma atau di BUMDesma LKD
sangat mungkin di ekuitasnya itu bukan hanya penyertaan modal desa, tapi juga bisa penyertaan modal desa A, desa B, dan seterusnya. Tapi kalau khusus di BUMDes, ada yang memiliki BUMDes itu kan desa yang bersangkutan, maka hanya satu saja penyertaan modalnya itu pasti penyertaan modal desa, artinya modal desa yang di mana BUMDes ini didirikan. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan penyertaan modal masyarakat. Nah, ini adalah penyertaan modal dari masyarakat, tidak dari desa. Ini juga sudah disiapkan. Jadi yang masuk dalam komponen ekuitas itu satu penyertaan modal, baik penyertaan modal dari desa maupun penyertaan modal dari masyarakat. Yang kedua adalah saldo dari laba yang diperoleh oleh BUMDes. Nah, ini masuk menjadi bagian dari ekuitas karena saldo atau laba yang diperoleh itu menjadi bagian dari penambahan modal BUMDes. Ada dua. Pertama, bisa diperoleh dari laba yang dicadangkan, istilahnya, atau dari laba yang tidak dicadangkan. Nanti dalam pelaksanaannya nanti kita bisa tahu ini dari mana kalau laba yang dicadangkan, yang tidak dicadangkan itu seperti apa dan seterusnya. Nah, jadi kalau yang tidak dicadangkan itu sebetulnya adalah laba bersih yang memang peruntukannya persis untuk laba bersih. Tetapi kalau untuk yang dicadangkan itu bisa ya menyisihkan penghasilan dari laba bersih untuk nanti itu pembelian aset, pembelian kendaraan dan sebagainya. Itu bisa dari situ bagaimana disisihkan dari laba bersih yang diperolehnya. Itu terkait dengan ekuitas. Kemudian yang menarik lagi Bapak dan Ibu yang ingin saya sampaikan terkait dengan yang di BUMDes ini berdasarkan ketentuan dari regulasi keputusan Menteri ini perlu dipahami di kita kalau di regulasi sebetulnya sudah diatur bahwa BUMDes itu bisa dikategorikan atau bukan dikategorikan dalam pelaksananya itu ada BUMDes yang bisa kemudian posisinya menjadi kantor pusat. Ada juga BUMDes yang kemudian menjadi cabangnya, gitu. Dan dalam keputusan Menteri ini juga diatur. Bagaimana kalau BUMDes itu dalam melakukan usahanya ternyata unit usahanya sudah sudah otonom, sudah melakukan secara sendiri, maka kemudian ditetapkan sebagai cabangnya. Maka nanti itu ada BUMDes selaku kantor pusat, ada BUMDes yang menjadi cabang-cabangnya. Ada begitu. Tetapi ada juga yang mungkin yang secara umum di kita lah kurang lebih itu BUMDes itu sebetulnya tidak ada cabangnya, tapi mempunyai unit-unit usaha yang pencatatannya tidak dilakukan secara otonom, tetapi tetap pencatatannya dilakukan di BUMDes selaku kantor pusatnya. Jadi unit usahanya itu pencatatannya segala macam tetap dilakukan di pusat. Nah, kalau yang tadi ya, jadi ada kantor pusat dan cabang, maka biasanya cabang melakukan tata kelola atau pencatatan akuntansinya sendiri. Sehingga dalam laporan keuangannya pun nanti di keputusan Menteri ini kita mengenal ada laporan konsolidasian atau laporan gabungan. Nah, ini untuk yang tadi ada kantor pusat, ada kantor cabangnya, BUMDes itu, maka kantor cabang membuat laporan, kantor pusat membuat laporan, yang di pusat itu adalah laporan gabungan atau laporan konsolidasiannya. Nah, itu beberapa hal yang baru ya dalam keputusan Menteri ini yang mungkin bisa menjadi informasi awal untuk rekan-rekan. Tapi kalau untuk yang sifatnya teknis, sebetulnya diatur detail ya di keputusan Menteri ini, termasuk tadi yang saya sampaikan bagian akun, misalkan atau chat of akunnya, jadi diatur. Di dalamnya terdiri dari akun-akun yang secara umum tentu ini tidak keluar dari standar akuntansi yang ada di negara kita. Misal akun aset, golongan akun aset, maka di dalam chat of akunnya ini dimasukkan dalam kode golongan akun yang diawali dengan nomor 1. Itu aset. Jadi kalau yang kode akunnya dimulai dengan angka 1, itu pasti aset. Aset 1, kewajiban 2, ekuitas 3, pendapatan usaha itu 4, harga pokok produksi atau harga pokok penjualan itu 5, kemudian beban-beban itu 6, pendapatan dan beban lain itu 7. Jadi ini diatur dalam keputusan Menteri ini.
Jadi kalau nanti kita mau menggunakan, maka harus mengacu kepada aturan ini. Aset jangan diawali dengan nomor 2. Jadi aset itu pasti nomor akunnya harus diawali dengan 1. Kedua, kewajiban atau hutang. Ketiga, ekuitas, dan seterusnya. Nah, ini jadi kode pokok akun ini diatur seperti itu. Kemudian rekan-rekan, tadi kan kode golongan akunnya. Nah, dalam keputusan Menteri ini sudah diatur sampai ke teknis, sampai ke titik. Sebetulnya kalau dalam penyusunan nomor akun itu kita mengenal kalau digit pertama itu adalah golongan. Jadi kalau 1 itu golongan. Kalau kemudian setelah 1 ada 1 lagi, maka 1 yang kedua itu adalah bidang, biasanya istilahnya gitu. Bidang. Kemudian yang angka ketiga dan digit ketiga itu adalah kelompok. Kalau digit keempat, ya itu adalah menunjukkan objeknya. Contoh bisa, kalau kemudian digit pertamanya 1, itu nyatakan aset. Ya, nyatakan aset. Kemudian kalau 1.1, asetnya apakah aset lancar atau aset tetap misalkan. Nah, itu pengaturannya seperti begitu. 1.1.01 itu adalah aset lancar. Kemudian 1.1.01.00 itu misalkan kas. Nah, kas juga itu kan baru kelompok tuh. Jadi kas juga kalau dalam akun itu ada kelompok, ada objek. Yang paling lengkap itu sebetulnya adalah objeknya. Jadi kalau kas today, misalnya sebagai contoh lah, kas today itu nomor akunnya itu 1.1.01.01. Nah, ini kas today. Kas today itu bagian dari kelompok kas. Kas itu bagian dari bidang aset lancar. Aset lancar itu adalah golongan aset. Itu kurang lebih. Jadi diatur sampai detail begitu. Kenapa keputusan Menteri ini mengatur sampai detail seperti itu? Sesuai dengan yang tadi di awal saya sampaikan kepada Ibu, rekan-rekan, karena diharapkan BUMDes ini betul-betul bisa menjadi badan usaha yang berbadan hukum yang tidak berbeda dengan yang lain. Tidak berbeda itu dalam arti pencatatannya juga standar, laporan keuangannya dibuatnya standar, apa yang kemudian di dalamnya juga standar. Dan ini yang kemudian akan memastikan ke depan kalau ini dilakukan sesuai dengan ketentuan, maka BUMDes juga akan dengan sendirinya akuntabilitasnya, kredibilitasnya, transparansinya, ini betul-betul bisa menjadi bagian yang nanti akan mendorong BUMDes bisa lebih dipercaya. Nah, lebih begitu. Jadi kalau misalkan catatannya kumaha urang, catatannya kieu we segala macam. Nah, nanti orang lain, pihak lain yang mau bekerja sama dengan BUMDes, yang mau memberikan misalkan bantuan akses permodalan, mereka akan berpikir 2-3 kali kalau kemudian BUMDesnya tidak melakukan tahapan-tahapan pencatatan akuntansi, penyusunan laporan keuangan dengan standar yang berlaku. Kurang lebih begitu, rekan-rekan. Kemudian terakhir mungkin sebelum nanti kita diskusi dan nanti saya akan coba bukan menyampaikan lah, urang simulasi begitu terkait dengan aplikasi yang ada. Gitu. Terakhir mungkin yang ingin saya sampaikan rekan-rekan seperti yang tadi disampaikan di awal bahwa salah satu ya, tujuan yang menjadi dasar dikeluarkannya regulasi ini adalah untuk memastikan bahwa BUMDes sudah bisa menjadi badan usaha yang berbadan hukum yang tidak ada bedanya dengan badan usaha lainnya. Sehingga ini akan menjadi modal awal bagi BUMDes untuk bisa memberikan kontribusi terbaik dalam melakukan kegiatan usahanya kepada masyarakat yang ada di desa. Nah, itu mungkin pada Ibu sebagai awal, nanti kita diskusi, dan terakhir Bu Dewi, nanti saya akan coba simulasikan terkait dengan aplikasi yang ada, itu nanti di akhir saja. Itu saja sebagai pengantar, sebagai penyampaian atau pemaparan materi awal. Untuk selanjutnya kalau ada beberapa yang mau didiskusikan oleh kita semua, kami persilahkan. Dan untuk selanjutnya saya kembalikan terlebih dahulu ke Bu Dewi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unmute, Bu. Suaranya, Bu. Iya Pak. Alhamdulillah ilmu yang sangat bermanfaat dengan pemaparan ini bagi kita semua. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa melambaikan tangan atau mengisi di kolom chat dengan format pertanyaan dan nama serta asal. Silakan. Belum ada yang melambaikan tangan dan belum ada yang mengisi chat ya. Padahal saya tadi udah share, udah pengumuman untuk yang bertanya bisa mengisi di kolom chat, tapi tidak ada juga. Apa lanjut aja ke pemaparan simulasi aplikasi itu, Pak? Gimana Pak, bisa langsung aja ke simulasi? Mana? Mana? Jangan kalah. Oh ini. Ini ada Pak dari BUMDes Sariksa. Dalam bagi hasil dialokasikan dana sosial untuk penempatan di pembukanya ditempatkan di mana katanya Pak? Halo Pak Iwan. Ya, Bu, yang Suaranya Bu. tidak Oh ya terdengar. nih ya. Ya. Dalam bagi hasil dialokasikan dana sosial untuk penempatan di pembukuannya ditempatkan di mana? Oh, baik, baik. Baik. Nah, ini ya dari BUMDes Sariksa. Ini mungkin Pak terkait dengan bagi hasil dari laba yang diperoleh oleh BUMDes. Kalau kemudian dalam ADART itu ditetapkan ada porsi-porsi alokasinya, misal ada yang kemudian ditetapkan untuk penambahan modal BUMDesnya sekian persen, ada yang kemudian digunakan untuk dana sosial sekian persen, itu sebetulnya masuk menjadi dari yang tadi yang saya sampaikan. Jadi bukan sisa, laba bersih yang dicadangkan. Jadi masuk di laba bersih yang dicadangkan. Nah, laba bersih yang dicadangkan ini nanti pada saat itu dialokasikan, maka itu nanti tinggal dikeluarkan saja. Jadi yang tadinya ada di ekuitas, misal di ekuitas itu ada, atau gampangnya begini, labanya yang diperoleh misalkan 100. Dari 100 itu 50%-nya itu adalah untuk penambahan modal. Maka yang 50% ini masuknya adalah di laba bersih yang tidak dicadangkan. Artinya untuk penambahan modal. Nah, kalau untuk yang tadi misalkan sisanya kan 50 tuh. Ada yang 50 itu untuk dana sosial, ada untuk ini, itu dan sebagainya. Maka itu masukkan di laba bersih yang dicadangkan. Pada saat nanti dana itu dialokasikan, maka kalau dalam pencatatan di jurnalnya nanti itu tinggal didebetkan laba bersih yang dicadangkannya, kemudian kreditnya apa kalau itu dalam bentuk tunai berarti kan tinggal dikeluarkan kasnya. Gitu. Itu BUMDes Sariksa. Jadi itu menjadi bagian dari laba bersih yang dicadangkan. Simpan dulu menjadi bagian dari ekuitas, pada saat nanti direalisasikan maka itu tinggal dikeluarkan. Gitu, tinggal dikeluarkan. Laba bersih yang dicadangkannya jadi dicatat di debit, kemudian
kalau memang dikeluarkannya melalui kas, berarti kreditnya nanti tinggal kas tunai. Ya. Itu mungkin Bu, sementara Bu. Nah, ya. Yang kedua dari Kang Sae, BUMDes Cipasang. Kalau Ya. BUMDes dapat amanah dana sosial dari lembaga zakat, contohnya Basnas, akunnya masukin di mana? Katanya gitu, Pak. Baik. Nah, ini agak beda nih. Kalau tadi itu kan dana sosial yang nanti akan dialokasikan kepada masyarakat yang bersumber dari laba bersih. Nah, kalau untuk yang Kang Sae, ini kan BUMDes memperoleh atau diberikan amanah dana sosial dari lembaga zakat. Nanti BUMDes yang akan menyalurkannya, kurang lebih begitu ya Kang Sae. Maka kalau seperti itu, kalau nanti dana itu masuk ke BUMDes, maka itu harus dicatat sebagai kewajiban BUMDes. Jadi dicatat di utang, golongannya dimasuk di utang di kewajiban. Kewajibannya bisa kewajiban ke pihak ketiga misalkan, atau kepada pihak lainnya. Sehingga dananya diterima tapi masuk menjadi kewajiban atau hutang. Jadi kalau gampangnya, kalau ada dana masuk seperti itu, maka dicatat di jurnalnya, Kang Sae, kas kalau diterimanya tunai, maka kemudian catat menjadi kewajiban lainnya. Itu mungkin Bu. Iya Pak. Sudah tidak ada lagi penanya Pak. Iya. Ya. Baik. Langsung aja ke simulasi aja Pak. Gimana? Nanti kita coba ya untuk gambaran nih. Izin Bapak dan Ibu, saya menyapa rekan saya dulu nih, kebetulan ini rekan junior saya tadi kontak-kontak. Ini beliau ada tadi kelihatan hadir, ini masih hadir nggak ya? Oh masih hadir nih. Hadir Kang. Teh Hera ya, Teh Hera, makasih Teh Hera. Ya, makasih. Ini Ibu Kades, ini Ibu Kades dari Sungai Baung ya. Jam. Ya, salam kenal semuanya Pak Kabid. Baik, terima kasih. Alhamdulillah bisa gabung nih, bisa sama-sama belajar. Ya, alhamdulillah. Kita Iya. gitu ya. Terima kasih Teh Hera. Ada lagi Pak pertanyaan dari Pak Agung, BUMDes Cita Mekar. Aset apa saja yang hanya boleh dibelanjakan oleh kantor pusat dan yang boleh dibelanjakan oleh unit Pak? Halo Pak. Halo Pak. Mungkin ada gangguan teknis. Ya. Oh, ini ada. Pak Agung, terkait dengan pertanyaan yang tadi ya, saya coba buka chatnya. Aset apa saja yang hanya boleh dibelanjakan oleh kantor pusat dan yang boleh dibelanjakan oleh unit? Nah, sebetulnya ini tidak diatur khusus kalau saya melihat ya, harus apa yang di pusat terjadi, tapi tinggal nanti disepakati menjadi bagian dari kebijakan akuntansi yang ada di BUMDes. Sebagai contoh misalkan, ada saja kalau saya melihat referensi terkait dengan akuntansi kantor pusat dan cabang, itu kan bisa ditentukan bisa aset-aset tetap yang nilainya besar, yang segala macam, itu tidak boleh misalkan dilakukan pembeliannya oleh cabang, misalkan, tapi oleh kantor pusat. Pencatatannya juga dilakukan oleh kantor pusat. Tetapi kalau misalkan aset-aset yang dibeli terkait dengan pengelolaan usaha, misal persediaan barang, atau misalkan perlengkapan, atau misalkan terkait dengan barang-barang yang dibutuhkan dalam rangka melakukan usaha, itu bisa boleh dilakukan pembelian langsung oleh cabang misalkan. Tapi kalau untuk yang
Misalkan kan tidak mungkin sekarang kalau pembelian kendaraan catatnya di cabang misalkan. Lebih baik itu di pusat. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan terkait dengan bagaimana aset ini harus bisa aman, harus bisa tercatat, dan kemudian betul-betul dipastikan bahwa keberadaannya ini bisa bisa tercatat secara administrasi dan aman terkait dengan fisiknya. Biasanya begitu Pak Agung kalau untuk apa yang dibelanjakan oleh pusat dan yang dibelanjakan oleh unit, Pak. Siapa atur nuhun. Karena kalau yang di Pamekar kan sebetulnya unitnya ada yang sudah otonom, Pak ya. Alhamdulillah Pak. Sudah ada ya, dan nanti tinggal di ini Pak Agung, nanti dilihat ya, kebijakan akuntansinya dibuat, dituangkan dalam satu dokumen kebijakan akuntansi BUMDes Cipamekar, nanti diatur di situ, sehingga menjadi patokan, sehingga menjadi dasar bagi siapapun nanti yang mengaudit, apa segala macam. Jadi yang nanti harus disiapkan itu adalah kebijakan akuntansi BUMDesnya, mengacu kepada kebijakan akuntansi yang ada dalam keputusan Menteri Desa ini. Beberapa hal yang sifatnya teknis kan tidak diatur di keputusan menterinya, tetapi bisa diatur oleh BUMDesnya. Tapi yang penting tidak kemudian menyimpang atau keluar dari keputusan menteri yang sudah ada. Itu mungkin Pak Agung, tambahannya lah kayak orang sasarangan we. Baik, yang lain ada lagi Bu? Tidak ada, Pak. Ada ya. Nah, ini kalau nggak ada, ini saya coba langsung simulasi. Aplikasi ini, rekan-rekan, aplikasi ini tidak kemudian menjadi suatu keharusan bahwa BUMDes ini harus harus menggunakan aplikasi ini, nggak ada. Tapi yang terpenting itu aplikasi apapun yang nanti mau dipakai oleh BUMDes, yang terpenting proses bisnisnya tidak keluar dari ketentuan yang sudah menjadi panduan bagi kita semua, yaitu keputusan Menteri Desa PDTT 136 ini. Gitu. Jadi aplikasinya Pak Abdi mah pada iya aplikasinya berbasis ini boleh, maka yang terpenting bisa dipastikan proses bisnisnya, proses pencatatannya melalui aplikasi itu tidak keluar dari ketentuan atau regulasi yang ada. Misal pada saat kemudian dilihat proses bisnisnya, ini kan tidak bisa terlepas dari siklus akuntansi yang berlaku standar, Pak. Pertama, kalau ada aplikasi itu pencatatan harus dilakukan di jurnal. Jangan begitu. Setelah di jurnal, maka harus ada proses posting ke buku besar. Maka nanti harus ada kelihatan buku besarnya. Setelah posting ke buku besar, maka aplikasi itu juga bisa memperlihatkan bagaimana buku besar itu disusun saldo-saldonya dalam neraca saldo. Maka neraca saldonya harus terlihat. Kemudian setelah neraca saldo, pada saat kemudian di akhir periode ada beberapa akun, beberapa hal yang harus disesuaikan, maka kemudian harus ada di aplikasi itu yang mengakomodir bagaimana penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan melalui jurnal-jurnal penyesuaian. Sehingga penyesuaian itu bisa kemudian diposting kembali ke dalam buku besar, masuk kembali dalam neraca saldo akhirnya. Dan kemudian setelah neraca saldo akhirnya ada, maka nanti terlihat bagaimana dari neraca saldo ini disusun dalam laporan keuangan. Masuk ke laba rugi, masuk ke neraca, masuk di laporan perubahan equity, masuk ke laporan arus kasnya, gitu. Jadi yang terpenting siklus ininya yang harus tetap menjadi patokan. Aplikasinya mau apapun nggak jadi masalah. Hanya hari ini saya ingin menyampaikan, ingin berbagi terkait dengan regulasi yang ada, maka Kementerian Desa juga memberi salah satu fasilitas ke kita, ke BUMDes, untuk bisa menggunakan aplikasi yang sudah disusun oleh PKN STAN. Ini aplikasinya, kurang lebih begini. Ini pertama, aplikasinya berbasis Excel. Aplikasinya berbasis Excel, ada beberapa hal yang disampaikan dalam aplikasi ini terkait dengan bagaimana cara memfungsikan tombol-tombol perintah. Kalau untuk Office 2016 seperti apa, 2013, 2010. Jadi ada beberapa hal yang harus dilakukan di awal pada saat aktivasi dan setting awal. Dan
ada bagaimana cara melakukan setup awal aplikasi dan menjalankan aplikasi. Di sini sudah ada beberapa yang sudah dijelaskan. Meskipun kalau saya melihat juga ini kan umum nih. Beberapa hal yang sifatnya teknis saya juga mencoba baru ketahuan setelah dijalankan. Tapi kemudian ya ini bisa kita sama-sama pelajari untuk kemudian bisa dikonsultasikan kalau memang ada beberapa permasalahan. Karena di sini juga sudah ada kontak person yang bisa bisa dihubungi ya, yang bisa dihubungi. Nah, ini kan contoh, ini aplikasi ini dibuat oleh dosen PKN STAN, ya WA-nya ada, kan emailnya ada. Nah ini menjadi kontak yang bisa kita hubungi kalau memang ada kesulitan atau ada beberapa permasalahan terkait dengan aplikasi ini. Kemudian yang paling penting, aplikasi ini adalah aplikasi yang dibuat dan gratis. Ya, tidak ada dijual belikan. Jadi kalaupun misalkan kita sekarang membahas ini, kita mendiskusikan ini, nanti kita melakukan pelatihan terkait dengan aplikasi ini, maka setiap BUMDes kalau mau memperoleh aplikasi ini gratis. Nanti bisa kami share, nanti kita bisa bagikan ke setiap BUMDes kalau memang mau menggunakan pencatatan akuntansi di BUMDesnya dengan menggunakan aplikasi ini. Nah, dalam aplikasi ini ada beberapa sheet, rekan-rekan. Tadi terkait dengan instruksi umum. Yang kedua, ini ada sheet yang namanya home atau judulnya home. Nah, ini sebetulnya adalah terkait dengan bagaimana identitas BUMDes secara umum dimasukkan di sini. Karena ini yang akan menjadi dasar nanti dalam output laporan-laporan yang dihasilkannya. Yang harus dimasukkan di sini, misal sebagai contoh, ini diketik saja, rekan-rekan, karena basisnya Excel, jadi yang sudah terbiasa dengan Excel sebetulnya nggak ada masalah. Karena operasinya semua menggunakan operasi-operasi yang biasa dilakukan di Excel. Contoh misalkan nama kabupaten atau nama Pemda, ini kita tinggal tulis saja, gitu ya, nama nama kabupatennya apa. Tetapi dalam setiap sheet, rekan-rekan, saya coba pelajari, ini ada beberapa sheet yang memang diprotek. Ada beberapa sheet, ada beberapa row, ada beberapa kolom yang diprotek. Ini sebetulnya diprotek itu dalam kaitan untuk mengamankan supaya tidak ada perubahan. Karena dalam aplikasi ini pada saat sudah di beberapa sheet yang menjadi menjadi pemprosesnya, maka di dalamnya itu banyak sekali rumus. Nah, rumus-rumus ini yang diprotek. Jadi kita jangan sekali-kali mencoba mengganti beberapa isi yang sudah diprotek. Nah, kayak misalkan ini, kalau saya lihat di nama Pemda ini diprotek. Kita nggak bisa ngerubah. Yang bisa kita isi ini misalkan di sini. Nah, misalkan Kabupaten Sumedang, rekan-rekan tinggal ketik. Kabupatennya Kabupaten Sumedang. Kecamatannya kecamatan mana. Desanya desa mana. Ini tinggal diketik saja. Contoh seperti ini nih. Kecamatannya DPMD. Misalkan ini kan bisa dirubah. Ini bisa diganti. Nah, ini kolom ini tidak diprotek. Nih, kayak misalkan begini. Nah, ini kan tinggal dirubah. Misalkan kecamatannya mau Sumedang Utara. Nah, ini tinggal dimasukkan. Kemudian desanya apa, nama BUMDesnya apa, alamatnya tinggal ditulis, gitu kan. Kemudian kantor pusat atau unit usaha, nah ini harus diisi. Kalau memang ini adalah BUMDesnya selaku kantor pusat, unit usahanya itu bukan cabang, maka sudah kantor pusat saja. Kalau misalkan unit usahanya juga melakukan proses pencatatan otonom, kemudian menggunakan aplikasi ini, maka nanti KP atau unit usahanya jadi ditulis. Jangan kantor pusat, tapi misalkan cabang atau unit usaha, misalkan seperti itu. Kemudian dimasukkan juga beberapa identitas yang ada di pengelola BUMDes. Pertama, Direktur BUMDes. Ini tinggal diketik saja. Misalkan Direktur BUMDesnya Pak Agung. Ya, ini kan tinggal ditulis. Diknya kalau misalkan berkenan dimasukkan, masukkan. Kalau tidak menjadi soal. Petugas akuntansi, misalkan tinggal dimasukkan saja, misalkan siapa ya, Ahmad, misalkan. Nah, ini diisi semua, termasuk awal tahun buku, akhir tahun buku, ini
masukkan. Karena ini menjadi pedoman umum yang nanti menjadi sumber dalam output laporan yang dihasilkan. Ya, ini home ya, sheet yang kedua. Kemudian yang berikutnya ini ada COA. COA itu chart of account atau code of account, daftar akun ya. Daftar akun. Di sini semua sudah diatur ya, mulai dari custody dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, beberapa rekening atau akun yang ada ini sebetulnya kemarin ini diprotek. Ya, kemarin ini diprotek, tapi setelah saya lihat lagi, saya juga komunikasi dengan beberapa rekan pendamping BUMDes ya, Pak pendamping BUMDes Dharmaraja. Nah, saya belajar kumaha eta teh untuk menghilangkan protek. Oh, ternyata oh gini Pak ini. Alhamdulillah. Nah, ini kode dan nama akun ini bisa dirubah, disesuaikan dengan apa namanya kebutuhan yang ada di BUMDes. Ya, ini bisa dirubah. Contoh bisa pada saat misalkan ini kas tunai ini, kita nggak usah sebut kas tunai, bikin kasnya saja. Jadi boleh, tuh kan kas misalkan, atau udah kas tunai lagi, jadi tinggal diketik, ya, tinggal diketik, tinggal disesuaikan. Kemudian ada beberapa akun yang sebetulnya nggak ada di sini, tetapi golongan atau bukan golongan kelompoknya ada, tapi di kita nggak ada. Kita mau memasukkannya itu, maka boleh menggunakan apa namanya, boleh menggunakan akun yang sudah ada diganti. Sepanjang yang paling penting tidak boleh berubah kode ya. Ini yang merah-merah begini ini boleh ya. Kemudian kode akunnya harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Itu izin Bapak Ibu, ini agak putar-putar juga nih. Bentar ya. Masih kelihatan ininya, share screen-nya, Bu Dewi? Masih Pak, tapi emang agak samar sih. Oh, ini berada putar-putar ini Bu, bentar ya. Takut dari ini. Nah ini ya, nah ini kode of account atau chart of account-nya, ini semua sudah disiapkan, banyak sekali nih. Nanti tinggal disesuaikan saja. Contoh misal di sini ada terkait dengan pendapatan misalkan, ya pendapatan BUMDes nih. Ini tinggal disesuaikan unit usahanya ada apa. Kalau di sini misalkan ada unit usaha pasar, unit usaha warung, unit usaha peternakan, unit usaha pakan, kemudian ada pengelolaan sampah, ada sewa tempat outbound misalkan, atau apa, ini boleh tinggal disesuaikan dan ini bisa dirubah. Ya, ini bisa dirubah, disesuaikan dengan unit usaha apa yang ada di masing-masing BUMDes. Ini untuk COA. Kemudian sheet berikutnya ini adalah jurnal. Rekan-rekan bisa buka jurnal ya. Nah ini sebetulnya ini adalah yang harus dilakukan oleh pengelola akuntansi di BUMDes dalam mencatat setiap transaksi yang terjadi, semuanya dicatat di jurnal. Rekan-rekan, yang paling penting melakukan pencatatan setiap transaksi di jurnal. Tidak hanya dicatat, tapi pastikan yang dicatat itu betul. Ya, betul dalam proses pencatatannya. Pencatatan di jurnal, rekan-rekan, perlu kami sampaikan, kalau akuntansi itu pencatatannya adalah pencatatan yang menggunakan metode double entry. Beda seperti yang tadi saya sampaikan, kalau di BUMDes yang masih menggunakan pencatatan yang memakai buku kas, itu sebetulnya pencatatan yang dilakukan metodenya single entry. Jadi hanya mencatat satu sisinya saja. Nah, kalau untuk yang akuntansi yang ada di aplikasi ini pencatatannya sudah menggunakan metode double entry. Jadi selalu dua sisi diisi bersamaan dan kemudian harus selalu seimbang. Nah, terkait dengan pencatatan jurnal ini ada beberapa rumus ya yang harus dipegang lah. Nanti dalam pelatihan yang lebih teknis sebetulnya ya, nanti kita bisa lebih detail ya. Tapi secara umum rekan-rekan, pencatatan dengan menggunakan double entry rumusnya itu adalah sisi kanan harus sama dengan sisi kiri.
Sisi kiri harus selalu sama dengan sisi kanan. Sisi debit harus selalu sama dengan sisi kredit. Rumus berikutnya, aset harus sama dengan hutang dan modal. Jadi rumus berikutnya itu, aset sama dengan hutang dan modal. Aset sisi debit, kreditnya adalah hutang dan modal. Maka harus ini patokannya. Ya, aset harus sama dengan hutang dan modal. Aktiva sama dengan pasifa. Aset sama dengan hutang ditambah modal. Atau tambah lagi, aset ditambah beban harus sama dengan ekuitas hutang ditambah pendapatan. Nah, jadi rumusnya begitu. Jadi dalam menjurnal itu rumusnya itu saja. Terus bagaimana Pak menjurnalnya? Ya tadi, rekan-rekan tinggal pastikan saja. Nanti itu belajar bagaimana posisi atau saldo normal setiap akun. Apa rumusnya? 1. Kalau aset, saldo normalnya akun aset itu adalah debit. Maka kalau bertambah disimpan di debit, kalau berkurang disimpannya di kredit. Lalu gitu patokannya. Apalagi yang akun yang saldo normalnya di debit selain aset, biaya atau beban. Saldo normalnya itu di sebelah debit. Jadi kalau ada biaya, maka biayanya bertambah, pasti biaya itu akan disimpan di sebelah debit, dicatatnya. Baru sekarang yang ke kredit. Yang kredit apa? Tadi yang saya sampaikan. Kredit itu adalah kewajiban, ekuitas, dan pendapatan. Saldo normal kewajiban itu di kredit, saldo normal ekuitas itu di kredit, saldo normal pendapatan itu di kredit. Jadi kalau ada pendapatan bertambah, maka pasti di kredit. Kalau ada hutang bertambah, maka dicatatnya di sebelah kredit. Kalau hutangnya berkurang, maka hutangnya dicatat di sebelah debit. Kebalikannya. Nah, itu untuk menjurnal. Jadi intinya, rekan-rekan kita belajar bersama, aplikasi ini sebetulnya hanya tools biasanya. Kalau rekan-rekan salah mencatat jurnalnya, maka aplikasi ini akan memproses itu. Salah nggak jurnal diproses, betul nggak jurnal diproses. Maka yang paling penting itu bagaimana caranya menjurnal itu harus betul. Itu ya. Bagaimana menjurnal itu betul? Pertama, pastikan dulu harus seimbang tadi kalau double entry. Jadi kalau debitnya diisi 10, kreditnya diisi 5, pasti nggak seimbang, pasti itu salah. Contoh, nih saya coba langsung aplikasi nih, misal nih ya, transaksi yang pertama, misal di sini, keterangan transaksinya adalah penerimaan modal penyertaan desa. Jadi ini BUMDes baru berdiri, kemudian memperoleh modal penyertaan dari desa, maka pencatatan awal yang dilakukan itu adalah melakukan pencatatan atas transaksi diterimanya modal penyertaan desa. Bagaimana cara mencatatnya di jurnal? Pertama, Bapak dan Ibu tinggal dimasukkan dulu tanggal. Ini manual ya, tanggal ini manual. Rekan-rekan tinggal ketik saja, misalkan ini sudah saya ketik tanggal 22 bulan 3 2022. Tinggal diketik manual. Kemudian masukkan nomor bukti. Nah, nomor bukti seperti yang tadi saya sampaikan, ini tidak ada paduan khususnya, tapi minimal ini kalau sudah ditetapkan cara pembuatan nomor bukti, ini harus konsisten. Ya, contoh misalkan ini saya rubah saja di sekalian ini ya. Ini misalkan 001 ya. KP itu kantor pusat ya, atau boleh misalkan langsung saja BUMDes misalkan boleh. Itu nggak ada ketentuan. Yang terpenting bisa menunjukkan nomornya, kemudian di mana transaksi ini dilakukan, kemudian bulannya, dan kemudian tahunnya. Itu saja. Ya, ini manual diketik. Berikutnya, Pak dan Ibu, kalau ada transaksi penyertaan modal, sebelum di jurnal, maka yang harus dilakukan oleh pemproses akuntansi adalah melakukan analisis transaksinya dulu. Kenapa harus dilakukan analisis transaksi? Supaya pada saat nanti kalau dicatat, ini tidak salah pencatatannya. Kalau sekarang ini transaksinya adalah penerimaan modal penyertaan desa, maka analisis transaksinya, maksud saya analisis transaksi itu kaitkan dengan rumus yang tadi.
Kalau penerimaan modal penyertaan desa dilakukan melalui rekening bank, maka analisis transaksinya rekening bank akan bertambah. Kan begitu. Rekening banknya akan bertambah karena ada modal penyertaan. Setelah rekeningnya bertambah, karena ini double entry, harus ada sisi lain, harus ada akun lain juga yang bertambah. Maka kalau tadi rekening banknya bertambah, maka sisi lain yang bertambahnya tentu adalah modal penyertaannya. Kita menerima modal penyertaannya bertambah, diterimanya melalui rekening, maka rekening kita bertambah. Nah, itu yang dimaksud dengan analisis transaksi. Setelah terpetakan analisis transaksinya, maka kita tahu, oh kalau begitu, ada penyertaan modal melalui bank, maka banknya bertambah, penyertaan modalnya bertambah. Baru di mana ini mencatatnya, mana yang di debit, mana yang di kredit. Nah, untuk menentukan mana debit, mana kreditnya, rekan-rekan pakai rumus yang tadi. Aset sama dengan hutang ditambah modal. Aset bertambah berarti di sebelah debit, hutang atau modal bertambah di sebelah kredit. Maka pencatatannya kalau begitu, karena rekening bank itu adalah aset, maka asetnya bertambah, maka bank pasti di debit. Kreditnya adalah modal. Modal bertambah, saldo normalnya di kredit, maka dicatat di sebelah kredit. Kurang lebih begitu. Maka bagaimana cara mengisi jurnalnya? Nah, dalam aplikasi ini untuk mengisi jurnal tidak usah harus diketik, ya, tapi tinggal disorot. Nah, ini dalam kolom ya untuk pencatatan kode dan nama akun ini tidak usah harus diketik, tapi tinggal disorot. Karena ini sebetulnya semuanya sudah ada. Saya ulangi saja nih. Jadi saya delete saja dulu. Misalkan bagaimana cara mencatatnya. Maka yang pertama rekan-rekan masukkan kata kuncinya dulu. Kata kuncinya karena ini bank berarti misalkan bank. Nah, setelah dicatat bank di situ, maka rekan-rekan sorot rekening bank mana yang dimaksud. Nah, maka setelah disorot misal, oh ini rekening kas yang ada di Bank BJB. Maka ini yang diklik. Nah, begitu. Itu caranya. Sama penyertaan modal desa juga. Kalau boleh saya hapus dulu, misal karena ini yang dikreditnya adalah penyertaan modal, kata kuncinya ketik aja dulu. Modal. Ya. Setelah kata kuncinya diketik modal, sorot apa nih penyertaan modal mana? Nanti dilihat. Di bawah ada, ya ini kan banyak nih rekeningnya harus dipilih. Sebagai contoh, yang ada modal itu kita masukkan penyertaan modal desa. Nah ini penyertaan modal desa baru disorot, diklik. Ini udah. Cara menjurnalnya begitu. Kemudian ini saya pindahkan, baru masukkan angkanya. Berapa misalkan angkanya? Ini diketik saja. Ini 100 juta. Gitu. Nah, tinggal diketik. Kemudian di kredit juga harus 100 juta, harus seimbang. Kalau misalkan ternyata di kreditnya kita salah ketik, yang harusnya 100 juta malah ditulis 10 juta, kalau kemudian di enter, kan? Nah ini di atas aplikasi di setiap melakukan jurnal, rekan-rekan harus dicek. Di sini ada notice bahwa jurnalnya sudah seimbang atau belum, bukan benar atau salah ya, seimbang belum. Ya, seimbang dalam akuntansi itu belum tentu benar. Karena bisa saja salah dalam posisi pencatatannya. Nah, kalau misalkan kita mencatat di debitnya 100 juta, di kreditnya 10 juta, maka muncul langsung notice di sini. Tidak balance, cek jurnal, ada selisih 90 juta. Nah, itu notice-nya begitu. Nah, ini membantu kita. Nah, maka oh ini kurang 0,1 misalkan ya. Ini kurang nolnya 1. Kita masukkan. Oke. Setelah masuk, di sini ada 100 juta, berarti kan notice-nya sudah balance. Hijau. Ya. Kalau tadi ada notice warning-nya tidak balance. Ya. Lanjut. Nah, setelah mengisi ini, setelah seimbang, balance, keterangan transaksinya silakan diisi.
Jadi ini tidak ada patokan. Pak, mau dicatat penerimaan modal penyertaan desa, maka mau dicatatnya diterima modal penyertaan desa, maka abdi mau di modal penyertaan desa wungkul, maka gitu ya. Jadi untuk keterangan transaksi itu tidak ada patokan, tidak ada ketentuan, maka rekan-rekan mengisi sendiri. Yang terpenting keterangan transaksi ini kalau sudah ditulis harus bisa menjelaskan, memberikan keterangan atas transaksi yang terjadinya. Gitu. Ya, ini penerimaan modal penyertaan desa, misalkan gitu. Yang selanjutnya kolom berikutnya ada komponen laporan arus kas. Nah, ini saya sedikit mengulas ya, komponen laporan arus kas. Nah, ini harus diisi, rekan-rekan, harus diisi, karena kalau tidak diisi, ini nanti tidak akan bisa disusun laporan arus kas. Jadi kalau rekan-rekan mengisi sampai keterangan transaksi, maka aplikasi itu hanya bisa menyusun 3 laporan. Laporan laba rugi, neraca, dan laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan equity. Kalau rekan-rekan ingin nanti itu aplikasi bisa sekaligus menyusun laporan arus kas, maka rekan-rekan harus mengisi komponen laporan arus kasnya. Di kolom ini. Nah, cara mengisinya, rekan-rekan, tadi saya sudah sampaikan, laporan arus kas yang kita buat, kita menggunakan metode langsung. Ya, ini yang paling sederhana, metode langsung. Artinya apa? Setiap transaksi yang berkaitan dengan kas, maka harus diisi komponen laporan arus kasnya. Kas berkurang, harus diisi komponen laporan arus kasnya. Kas bertambah, harus diisi komponen laporan arus kasnya. Kalau ada transaksi kas oleh rekan-rekan hanya dicatat sampai keterangan transaksi, maka laporan arus kasnya nanti tidak bisa diisi. Laporan arus kasnya salah. Gitu. Kalaupun misalkan yang lain ada yang diisi, tapi tiba-tiba nggak diisi, maka nanti akan dengan sendirinya ketahuan akan ada yang salah. Nanti kalau rekan-rekan melihat laporan arus kasnya, maka nanti akan ada selisih. Tandanya kita tidak mengisi. Tandanya kita ada kesalahan. Ya. Bagaimana cara mengisi komponen laporan arus kas? Secara umum begini, karena metode yang digunakan oleh kita adalah metode langsung, jadi setiap transaksi yang mengakibatkan kas berkurang, setiap transaksi yang mengakibatkan kas bertambah, maka itu harus masuk dalam laporan arus kas. Kas bertambah disebabkan oleh apa? Ada 3 yang menyebabkan kas bertambah. 1, kas bertambah karena aktivitas operasi. Artinya karena operasional, peroleh pendapatan. Yang kedua, kas bertambah karena ada investasi. Yang ketiga, kas bertambah karena pembiayaan. Ya. Yang kedua, kas berkurang karena apa? Sama, kas berkurang karena operasi, kas berkurang karena investasi, kas berkurang karena pembiayaan. Maka yang harus dilakukan oleh rekan-rekan, ini saya hapus dulu ya, yang ini nih. Kalau penerimaan modal penyertaan desa, meskipun masuknya di bank, bank itu dianggap kas. Karena sekarang ini likuiditas rekening bank itu nggak ada bedanya dengan kas. Ya, kapanpun bisa dicairkan, kapanpun bisa menjadi uang, ya, sehingga rekening bank yang ada di bank itu dianggap kas, sehingga ada kas di bank BJB, nah, itu dianggap sebagai kas. Nah, kalau ada penyertaan modal, artinya kasnya bertambah karena disimpannya di rekening bank, maka arus kas ini harus terpengaruhi, itu, maka harus diisi dalam komponen laporan arus kas. Bagaimana cara mengisinya? Saya hapus dulu nih. Ya, biar kelihatan. Kalau penerimaan modal penyertaan desa, artinya modal bertambah, kasnya bertambah. Maka yang terjadi, apa yang harus dimasukkan di laporan arus kas? Rekan-rekan mengisi komponen laporan arus kasnya di row kas. Jangan di row yang modal. Karena yang jadi catatan dalam laporan arus kas itu kan hanya kasnya saja. Jadi rekan-rekan jangan di sini. Karena kalau ini kan tidak terkait dengan modal, tidak terkait dengan kas.
ini adalah rekening modalnya. Maka rekan-rekan mengisinya di row yang sejajar dengan kasnya. Bagaimana cara mengisinya? Nggak usah diketik, tapi tinggal disorot. Nah, ini tinggal disorot. Rekan-rekan tinggal pilih apakah kas masuk operasi, kas keluar operasi, kas masuk investasi, kas keluar investasi, atau kas masuk pendanaan, atau kas keluar pendanaan. Karena ini adalah terkait dengan modal penyertaan desa, jadi terkait dengan pendanaan, ya, sumber-sumber pendanaan modal, ya, sumber-sumber pendanaan bersumber dari hutang, misalkan. Ini semua masuknya dalam pendanaan. Karena ada modal penyertaan, maka kas masuk pendanaan. Rekan-rekan klik saja ini, sudah masuk di sini, nggak selesai. Klik lagi. Karena di sini dijelaskan kas masuk dari pendanaan itu realnya dari mana. Jadi ada opsi. Jadi kalau diklik lagi ada 3. Kas masuk pendanaan itu bisa dari penerimaan kas dan penyertaan modal desa, bisa penerimaan kas dan dari penyertaan modal masyarakat, bisa dari penerimaan kas dari hutang jangka panjang. Gitu. Maka kita pilih. Karena ini modal penyertaan desa, maka setelah dipilih kas masuk pendanaan, sorot lagi, pilih penerimaan kas dari penyertaan modal desa. Nah, caranya gitu. Maka setelah diklik ini, rekan-rekan, satu transaksi ini selesai. Satu transaksi ini beres. Apa yang harus dilakukan oleh rekan-rekan? Tidak usah harus lakukan apapun. Laporan keuangan dengan sendirinya sudah tersusun, sudah bisa dilihat, sudah bisa di print out dengan satu transaksi. Ya, karena saya ini simulasinya sudah memasukkan beberapa transaksi, tapi kita bisa mengecek lah. Setelah dilakukan transaksi ini, kira-kira tadi saya menyampaikan terkait dengan siklus akuntansi ya. Setelah di jurnal itu harus posting ke buku besar. Maka kalau rekan-rekan mau mengecek proses bisnisnya, untuk selanjutnya kita buka sheet berikutnya, buku besar. Nanti oleh rekan-rekan cek, apakah betul sudah masuk belum dalam buku besarnya. Buku besarnya apa? Satu, kas yang ada di BJB, yang kedua adalah penyertaan modal desa. Untuk melihat buku besar, rekan-rekan tinggal sorot ini. Tinggal dipilih apa yang mau dilihatnya buku besarnya. Pertama, tadi ya, kas di Bank BJB. Kita sorot kas di Bank BJB. Nanti kita lihat. Jadi rada lemot, mungkin perlu waktu. Tapi intinya setelah di jurnal kita ingin memastikan sudah diposting atau belumnya, rekan-rekan bisa lihat sheet buku besar, kemudian sorot, ya, disorot, ya, yang kas di Bank BJB. Nah, ini nih. Nah, ini rekan-rekan kas Bank di BJB ini sebetulnya ya di sini kreditnya hanya saldonya hanya tinggal 1.450.000. Kenapa? Karena memang transaksinya ini sudah digabung ya dengan transaksi yang lain. Sehingga posisi saldonya seperti ini. Nanti kita lihat ya, pasti tercatat. Nanti kita lihat tanggalnya, transaksinya pasti tercatat. Ini masih sedikit loading. Nah, kalau sudah rekan-rekan pastikan di buku besarnya sudah ada, ya sudah ada, maka nah ini nih, tuh rekan-rekan ya, nih sebetulnya tercatat nih tanggal 22 bulan 3 transaksinya penerimaan modal penyertaan desa ada di debit 100 juta, sehingga ada saldonya 100 juta. Adapun sekarang saldonya jadi 1.500.000 karena memang di sini ada penarikan transaksi berikutnya. Nah, kurang lebih begitu. Rekan-rekan cek lagi misalkan ingin melihat buku besar penyertaan modalnya. Penyertaan modal desa. Ini ya. Klik. Penyertaan modal desa. Ada loading lagi. Nah, ini keluar nih penyertaan modal desa. Nah, ini kelihatan nih.
Nah, ini masih loading nih, tanggalnya sudah tercatat, ada tanggal 22 bulan 3. Ini transaksinya nih masih loading. Tunggu bentar. Ini agak sedikit lama, tapi kurang lebih nanti akan keluar. Nah ini nih, ini udah keluar, nggak usah. Nah ini, ada penerimaan modal penyertaan desa di kredit 100 juta. Nah, sudah ada di buku besar, maka siklus berikutnya harus dicek juga. Nanti kalau auditor itu kalau melihat aplikasi itu bakal dicek proses bisnisnya sesuai nggak dengan siklus akuntansi yang ada. Nah, saya contohkan nih. Jadi saya lihat satu akun saja yang modal penyertaan tadi ya. Nah, ini nih. Di neraca saldo penyertaan modal desa ini ada nih, di sebelah kredit 100 juta. Di neraca saldonya. Kemudian lanjut misalkan kita ke laporannya. Karena transaksinya sebetulnya belum ada transaksi yang berkaitan dengan laba rugi nih. Ya, pasti di laba rugi masih nggak ada. Kalaupun saya buka ini, ya pendapatan ini ada, ini kan sebetulnya ada transaksi-transaksi yang sudah saya masukkan setelahnya. Tapi kalau transaksinya hanya satu yang apa namanya, yang tadi sebetulnya di rugi laba tidak ada. Yang ada itu di LPE bisa. Ya, di LPE muncul nih modal penyertaan desa yang 100 juta. Ini sudah muncul. Ya, kemudian di neraca juga sudah muncul ada modal penyertaan desa. Modal penyertaan desa. Nah, ini nih. Nah, ini rekan-rekan di apa namanya? Di neraca ini sebetulnya ekuitas akhir yang dimasukkan. Ya, tidak dirinci lagi karena rinciannya sudah ada di LPE. Ini kalau di LPE ini muncul nih. Ya, penyertaan modal desanya 100 juta, ada labanya 6 juta 100. Maka laba ini ya, yang 6 juta 100 ini, nah, maka total ekuitasnya 106 juta 100 ribu. Nah, angka ini yang masuk di neraca. Jadi di neraca tidak dirinci lagi. Langsung saja ekuitas akhirnya sekian. Gitu. Kemudian terakhir, ini sebagai gambaran rekan-rekan kita buka laporan arus kas. Nah, di laporan arus kas ini juga sudah tercatat. Ya, di arus kas masuk, ini sudah ada ya penerimaan kas dari penyertaan modal desa 100 juta. Ini sudah masuk. Sehingga muncul di sini arus kas, saldo kas akhirnya itu ada 6 juta 100. Ya, saldo kas akhirnya 6 juta 100. Dan saldo kas akhir ini ya harus sama dengan neraca akhir. Bagi contoh, saya buka neracanya nih. Nah, ini kan 6 juta 100. Kalau misalkan ada selisih, ada beda, maka ini pasti akan ada yang salah. Ada yang transaksi mempengaruhi kas, tapi oleh kita belum dimasukkan menjadi komponen laporan arus kas. Salah satunya gitu. Sebagai contoh nih, rekan-rekan, sebagai gambaran. Saya coba ini yang ini tidak dimasukkan. Ya, komponen laporan arus kas saya coba ini hilang, kita lupa ini. Padahal ada transaksi yang berkaitan dengan kas, oleh kita lupa komponennya nggak dimasukkan di laporan arus kas. Apakah ada pengaruh? Kita coba. Tuh, di laporan arus kas di sini karena kita nggak masukkan yang 100 juta, maka sini ada selisih. Saldo kas akhir tahun minus 93 juta 900. Padahal di neraca itu saldo kas itu 6 juta 100. Setelah dicek oleh kita, oh kok ada selisih 100 juta. Dari mana? Oh yang tadi saat jurnal kita tidak memasukkan komponen laporan arus kasnya. Jadi saya ulang nih ya. Ini kan tadi dari kas masuk pendanaan. Kas masuk pendanaan dari mana? Dari kas dari penyertaan modal desa. Di setelah dimasukkan ini, kalau kita cek lagi LAK, laporan arus kas tuh kan sudah clear sekarang. Nggak ada tanda lagi. Nah, ini juga aplikasi menyiapkan seperti ini sebagai kontrol juga bagi kita. Itu rekan-rekan. Kemudian, nah ini ada satu resume yang saya kira mungkin di aplikasi yang lain entah ya apa ada atau tidak misalkan. Tapi di aplikasi yang ini yang saya sampaikan
ini ada informasi kinerja BUMDes. Jadi hasil penilaian tingkat kesehatan keuangan BUMDes. Jadi dari semua transaksi yang dilakukan, seperti apa kondisi BUMDes itu dalam satu periode setelah melakukan sebuah transaksi, maka akan tergambar di sheet ini. Ya, contoh saja, setelah dilihat yang tadi, transaksinya sudah dilakukan segala macam, maka berdasarkan indikator yang ada ini, skornya itu 58, masuknya adalah kurang sehat. Kenapa kurang sehat? Di sini ada beberapa indikatornya. Bisa, kalau kita melihat berapa misalkan rasio kasnya, ya, skornya maksimal skor kas 7, nilainya nggak ada, ya, skor 7. Kemudian rasio apa yang penting saja, contoh misalkan terkait dengan rasio, nah ini nih, ya, ROE atau ROI lah. ROE itu adalah kalau ROE itu terkait dengan bagaimana aset yang ada bisa memberi kontribusi yang maksimal kepada pemilik. ROE. Jadi return on equity, return on investment. Jadi hasil yang diperoleh bila dibandingkan dengan modal yang ada, ini apakah memberi keuntungan yang maksimal atau tidak? Nah, ini bisa dihitung, ini otomatis nih. Ya, ini otomatis. Karena nilainya 29, ya, di sini maksimal, padahal kita hanya skornya di 12 berdasarkan analisis, maka nilainya hanya 6%. Maka total dari semua indikator ini 58. Maka 58 ini ada keterangan di bawah, ini masuk dalam kategori kurang sehat. Nah, ini penting untuk direktur BUMDes, untuk pengawas BUMDes. Jadi kalau BUMDes sudah melakukan transaksi kegiatan usaha selama 1 tahun, semuanya sudah dicatat dalam aplikasi ini, sudah diketahui untung ruginya, maka untungnya berapa, kemudian dari untung itu kalau dilihat dari tingkat kesehatannya, dari tingkat kinerjanya, BUMDes ini masuk kategori mana? Nah, bisa kelihatan dari sini. Nah, itu ya, rekan-rekan. Jadi dari transaksi yang dilakukan oleh BUMDes tadi, saya coba masukkan, ini contoh saja, simulasi, ternyata skornya hanya 58. Hanya 58. Dari mana indikatornya? Dari indikator-indikator ini. Ada ROE, ada ROI. Misalkan kalau ini kan kebetulan ya, periode penagihan karena memang tidak ada yang kredit ya. Ini nilainya maksimal nih, ya. Perputaran persediaan maksimal. Perputaran total aset hanya 17%. Ya, hanya 17%. Kalau 17% itu dari skor maksimal 7 berarti hanya 2. Rasio total modal pemilik terhadap total aset. Skor maksimalnya 14. Tapi karena nilainya hanya 94%, ya, tidak lebih dari 100%, maka ini hanya 9. Nah, lebih begitu, rekan-rekan. Nah, ini mungkin beberapa hal yang disampaikan, simulasinya satu transaksi saja, ya. Jadi saya transaksinya banyak kalau simulasinya, tapi saya masukkan satu saja, ya, terkait dengan penyertaan modalnya saja. Tapi kalau lihat transaksi yang sudah saya input di simulasi ini banyak, termasuk berapa pendapatan dan segala macam. Sebagai contoh, kalau kita ingin melihat laba rugi, ya, ini laba rugi ini rekan-rekan ini bisa disetting per bulan. Bisa kalau kita ingin lihat Januari, maka tinggal diklik Januari. Januari ini belum ada transaksi karena bulannya juga Maret. April misalkan, ya, April. Maka di bulan April ini transaksi yang masuknya itu hanya 1 juta. Kalau sampai dengan April pendapatannya 4.800.000. Nah, jadi begini. Jadi yang dimaksud dengan komparatif itu tadi begitu. Jadi ada perbandingan ini sehingga kita bisa mengetahui di bulan Aprilnya saja berapa, kalau sampai dengan April, jadi ada Januari, Februari, Maret sudah di berapa. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat yang Desember, ya, sampai dengan Desember ini pasti sama karena ini kan Desembernya 1.950.000 sampai dengan Desember pendapatannya itu 17.800.000. Nah, laba bersihnya berapa? Bisa dilihat nih. Total laba bersihnya 6.100.000. Laba bersih di bulan Desember saja 950. Nah, dari laba bersih sekian, rekan-rekan yang hanya memperoleh 6.100.000, bila dibandingkan dengan modal yang dikelolanya, maka kalau kita lihat di kinerjanya, ini sebetulnya masih kurang sehat. Kurang sehat itu artinya belum optimal. Kinerjanya belum bagus.
Kinerja dalam apa? Dalam memperoleh profit. Itu saja sementara rekan-rekan sebagai simulasinya, sengaja nggak usah banyak-banyak, biar penasaran, biar mau mencoba. Nanti kami secara resmi akan mengirimkan surat ke kepala desa, kepala BUMDes, di mana di dalamnya, di dalam surat itu juga termasuk nanti kami akan menyampaikan link Google Drive yang di mana di dalamnya berisi regulasi Kementerian Desa tadi plus format aplikasinya. Nah, nanti bisa dibuka, bisa dicoba. Kalau ada kendala, kalau ada yang mau ditanyakan, tadi di chat saya baca, kita bisa lakukan pendampingan, kita bisa lakukan konsultasi. Kalau langsung offline, kita punya jadwal klinik BUMDes itu hari Jumat, minggu kedua dan minggu keempat. Di luar itu boleh chat-chat sajalah. Karena aplikasi ini ya rekan-rekan berbasis Excel dan juga tidak menggunakan kapasitas yang besar. Jadi kalau rekan-rekan sudah mencoba aplikasi ini, kalau mau dikonsultasikan, tinggal kirim saja filenya ini. Filenya kirim via WA, langsung ke WA Pak Kabin, misalkan langsung ke WA Bu Epi, WA Pak Opik, Bu Dewi dan sebagainya. Kirimkan saja. Nanti di kita di klinik nanti kita akan lihat ya. Kita akan diagnosis apakah betul atau tidak, ada yang salah atau enggak, atau sudah betul. Nanti hasil diagnosisnya kita kirim lagi via WA melalui aplikasi yang sudah kita perbaiki. Nah, kurang lebih begitu, Bu Dewi. Itu mungkin Bu, karena waktu juga ya banyak sebetulnya yang disampaikan, tapi kedua secara penasaran mau cukup sekali, begitu ya mah harus kita lakukan lebih intens sehingga Bapak dan Ibu juga bisa lebih memahami. Ya, ini hanya sampai penasaran lah, sampai penasaran gitu. Eta pagi nanti abdi mah Bu Dewi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ini ada satu pertanyaan lagi, Pak. Siap. Untuk penyusutan aset tetap, bentar. Untuk penyusutan aset tetap, pencatatan sesuai bulan pembelian atau di akhir tahun. Baik. Dari mana ini ya? Dari Pak Agung, BUMDes Tirta Mekar. Siap, Kak Agung. Nah, ini yang terkait dengan aset tetap juga, nanti dalam kebijakan akuntansi BUMDes ini diatur. Karena dalam keputusan Menteri Desa juga ada sebetulnya diatur tentang aset tetap. Nanti setiap BUMDes harus mempunyai kebijakan akuntansi. Ya, nanti dibuat dokumennya, dibuat dalam bentuk fisik, ada kebijakan akuntansi. Kalau untuk aset tetap secara umum begini. Untuk penyusutan aset tetap, pencatatan sesuai bulan pembelian atau di akhir tahun saja. Ini sebetulnya dalam mencatat penyusutan itu dicatat tidak usah harus setiap bulan. Jadi bisa dicatat saja setiap akhir periode dan itu masuk menjadi bagian dari penyesuaian. Jadi jurnal penyesuaian itu salah satunya mencatat penyusutan. Karena penyusutan, Pak Agung, kalau kita melihat nanti juga dalam kebijakan akuntansi harus diatur. Metode apa yang dipakai dalam menghitung penyusutan? Apakah straight line? Apakah angka menurun? Apakah rata-rata tertimbang? Ini kan banyak metodenya. Tapi yang paling lazim biasanya yang dipakai itu garis lurus, ya, pakai garis lurus. Rumusnya itu untuk menghitung penyusutan itu adalah berapa harga perolehan dibagi dengan umur manfaat. Kalau ada perkiraan nilai sisa, maka rumusnya harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi umur manfaat. Jadi kalau mesin dibeli tahun sekarang, nilai yang dibelinya 100 juta, umur manfaatnya 10 tahun, maka penyusutan setiap tahunnya itu adalah 100 juta dibagi 10 tahun. Maka penyusutan tiap tahunnya 10 juta. Kapan itu dicatat? Dicatat dari akhir periode saja. Di akhir tahun, masuk di penyesuaian. Bagaimana mencatat penyusutan? Jurnalnya biaya penyusutan, kreditnya akumulasi penyusutan. Mungkin itu Pak Agung. Siap Pak, hatur nuhun. Ya pedahwe tadi ninggal ya peraturan tentang penyusunan aset tetap kan aya masa manfaat dan lain-lain. Betul. Ya, betul. Nah, nanti itu rekan-rekan dari keputusan menteri ini nanti saya coba buat ya kerangka kebijakan akuntansi BUMDes. Nanti tinggal menyesuaikan saja mau apa. Jadi harus diskusi. Pak, aduh abdi mah metodenya pingin ini boleh, nggak masalah. Gitu saya kira itu ya Bu Dewi.
Ya Pak. Udah Pak ya? Siap, udah. Ini termasuk terakhir nih ada chat dari Teh Hera ya di Jambi ya. masih. Terima kasih Teh Hera. Mudah-mudahan ke depan bisa sama-sama belajar lah dengan kita juga. Ya, Pak Kabid. Udah. Ya, terima kasih untuk waktu dan pemaparan materi yang telah disampaikan. Semoga apa yang di-share oleh narasumber kita ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah aktif bertanya serta mengikuti webinar ini sampai akhir. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Iwan Hermawan SEMM. Semoga sehat selalu dan kita bisa berjumpa kembali di acara mabar yang sama dengan topik yang berbeda. Akhir kata, saya Dewi Ambarsari undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Nun, Bapak dan Ibu, rekan-rekan, Teh Hera nun. Salam kasih Pak Kades. Insya Allah. Turun Pak. Bangga nun. Rekan-rekan jangan lupa link absen mohon diisi, karena ini menjadi eviden kita juga dari kegiatan hari ini. Mohon diisi link absennya bagi yang belum. Kemudian menindaklanjuti hari ini, saya sih selalu menawarkan, kan, mangga kalau memang nanti ada yang mau dikonsultasikan, mau ke kita, mangga jadwal tetapnya Jumat, minggu kedua, minggu keempat, di luar itu juga boleh. Cak udah absen, Cak? Enggak, kalaupun misalkan mau japrian juga nggak masalah, atau Absen, misalkan rekan-rekan ada yang menginisiasi misalkan untuk melaksanakan pelatihan lebih khusus di masing-masing kecamatan, beberapa segala macam. Silakan itu di arrange saja. Kalau memang ada, kita siap hadir, kita siap memberikan pelatihan pada rekan-rekan BUMDes. Itu saja mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup ya, mohon izin ya.